Kita lanjut kali ini dengan PPh pasal 23. Pemotong adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Jadi pasal 23 itu adalah pemberi penghasilan. Gampangnya gitu ya. Gampangnya itu adalah pemberi penghasilan. Jadi pengecualian PP pasal 23 itu adalah kalau subjek penerima pajaknya luar negeri, maka 26. Kalau terkait dengan upah atau pekerjaan ya, upah gaji honorarium, maka 21. Selain itu, sepanjang dia berupa jasa, maka dipotong PP pasal 23. Gampangnya sih seperti itu ya. Walaupun objek PP pasal 23 itu positif list, tetapi karena jenis penghasilannya banyak, mungkin kita menghafalnya agak susah, maka di ingatan kita sepanjang itu pembayaran jasa, kita posisikan dulu bahwa jasa tersebut adalah objek PPh pasal 23. Baru kemudian dicek apakah benar objek PPh pasal 23. Benar tidaknya harus dicek di PMK 141-nya. WPOP dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PP pasal 23. Jadi pemotong PP pasal 23 itu pada umumnya adalah wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak badan ya, wajib pajak badan dalam negeri. Ya, yang nomor 2 subjek pajak badan dalam negeri. Tetapi ada juga wajib pajak OP yang ditunjuk sebagai pemotong PP pasal 23. Arsitek, dokter, notaris, PPAT, selain yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, ini juga menjadi wajib si orang-orang ini memotong PPh pasal 23. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Jadi yang ini berdasarkan Cap 421 tahun 91, kalau dia bayar sewa wajib potong PPh pasal 23. Kalau sewanya sewa tanah dan bangunan, maka PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 10%. Jadi WPOP ini pada dasarnya yang ditunjuk sebagai pemotong. Bisa 21, bisa 23. Jadi akuntan, arsitek, dokter wajib potong PPh pasal 21. Kalau ibu-ibu rumah tangga ngasih honor ke asisten rumah tangga itu tidak wajib potong PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21, wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri. Jadi kalau luar negeri itu pasal 26, tetapi kalau luar negerinya dalam bentuk BUT, maka tetap pasal 2. Nah, apa bedanya wajib pajak luar negeri yang dipotong 23 dan wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26. Bedanya kalau yang dipotong PP pasal 23 itu dia sudah punya NPWP. Jadi walaupun dia ngaku sebagai subjek pajak luar negeri dan mengaku sudah BUT, tetapi dia belum terdaftar, belum punya NPWP, maka statusnya tetap sebagai wajib pajak luar negeri. Jadi ciri dia luar negeri atau bukan secara administratif ya, dia punya NPWP. Ya, kita bayar potong PPh itu kan administrasi. Pada saat kita mau potong NPWP-nya mana? Bikin dipotong kan. Pada saat kita motong PPh pasal 23, kita wajib membuat bukti potong. Pada saat akan membuat bukti potong, kita wajib menginput NPWP. Nah, kalau tidak ada NPWP, ya nggak bisa bikin bukti potong, maka dia PPh pasal 2. Nah, pokoknya semua wajib pajak dalam negeri dipotong PPh pasal 23 ini ya, terkait dengan jenis-jenis penghasilan tertentu.
Objek PP pasal 23 itu ada yang tarifnya 15%, ada yang 2%. Yang 15% adalah passive income. Gampangnya gitu ya. Passive income. Passive income itu apa? Nggak ngapa-ngapain, modal apa ya? Modal duit gitu ya. Modal duit dia bisa menghasilkan penghasilan. Passive income itu kan itu. Dia usaha tapi secara pasif. Dividen itu dia ngasih modal berupa saham. Kalau modalnya bukan dalam bentuk saham, bukan dividen namanya, tapi FRIPE. Ingat ya, kemarin FRIPE atau PRIPE sama aja. Bunga itu imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ingat, apapun namanya, sepanjang kita ngasih duit dan duit itu wajib dikembalikan, maka itu namanya utang. Kita ngasih modal ke perusahaan, ngasih duit, ngasih barang, inbreng, ya. Tetapi duit itu tidak wajib dikembalikan. Kalau kita store modal, perusahaan tersebut bisa rugi, bisa untung. Kalau untung bisa balik modal plus dividen. Tetapi kalau rugi, ya uang kita habis, ya kan? Tidak tersisa. Tetapi kalau pinjaman, kita ngasih uang ke seseorang atau pihak kedua gitu ya, kemudian uang tersebut wajib dikembalikan sepanjang pokoknya itu tetap dan kita menikmati penghasilan atas utang tersebut, itu namanya bunga, apapun namanya. Contohnya begini, ada perusahaan tambang yang butuh modal, kemudian dia pinjam ke perseorangan. Kemudian dia kasih 25 miliar untuk usaha pertambangan tersebut. Uang 25 miliar itu wajib dikembalikan, tetapi waktunya tidak pasti. Sepanjang uang tersebut belum dikembalikan, maka belum dikembalikan seluruhnya ya, belum lunas gitu. Maka setiap penjualan tambang tersebut, setiap tonnya itu dia wajib bayar ke pemberi pinjaman sebesar misalnya Rp1.000 setiap tonnya atau setiap kilonya. Setiap kilo batu bara itu wajib bayar Rp1.000. Nah, yang Rp1.000 ini adalah bunga, walaupun dikaitkan dengan bagi hasil. Royalti adalah imbalan atas penggunaan hak atau intellectual property. Jadi apapun namanya, sepanjang dikaitkan dengan penggunaan intellectual property, maka itu disebut royalti. Bisa lisensi. Lisensi itu ya royalti. Pada saat kita bayar lisensi, itu namanya royalti. Kemudian hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain objek PP pasal 21. Sewa harta selain yang dikenai PP. Nah, apa beda royalti dengan sewa? Royalti itu intellectual property, harta tidak berwujud. Kalau sewa adalah harta berwujud, penggunaan atas harta berwujud. Bisa berupa bangunan, bisa berupa tanah, bisa berupa kendaraan, bisa bisa berupa mesin-mesin. Itu disebutnya sewa yang berwujud ya. Sehingga pada saat kita menggunakan mesinnya punya orang lain, setelah digunakan mesin tersebut dikembalikan, maka pembayaran atas penggunaan mesin tersebut disebut sewa. Kita menempati suatu lokasi di mall misalnya, kemudian kita ada perjanjian dengan pemilik mall, sekian persen dari penjualan toko merupakan sewa. Jadi kalau tidak ada omset, dia tidak bayar sewa. Tetapi kalau dia lagi rame, bayar sewanya ya besar gitu ya. Itu juga sewa ya. Walaupun disebutnya bagi hasil. Jadi sewanya itu adalah berupa bagi hasil. Kalau sewanya terkait dengan tanah dan bangunan, maka dikenakan 10% final. Tetapi kalau selain tanah dan bangunan, maka masuk ke PPh pasal 23.
selain passive income, yang passive income ini kan dividen, bunga, royalti, sewa. Nah, hadiah penghargaan sebenarnya bukan passive income ya. Sewa ini termasuk passive income. Nah, kalau yang imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lainnya ini adalah active income. Ini intinya jasa yang diberikan. Jasa lainnya ini banyak. Ada di PMK 141 ya. Pada dasarnya sewa ini adalah kalau kita memberikan penghasilan kepada orang. Maaf. PPh pasal 23 itu jika penerima penghasilannya berupa badan, ya, berupa badan. Tetapi kalau penerima penghasilannya orang pribadi masuk ke 21. Tetapi ada hal-hal tertentu yang penerima penghasilannya orang pribadi, tapi dia tetap PPh pasal 23. Contohnya apa? Contohnya ini ya, bunga. Bunga itu walaupun penerima penghasilannya orang pribadi, tetap dia PP pasal 21. Kemudian royalti. Royalti walaupun penerima penghasilannya orang pribadi, dia 21. Tetap ya, royalti. Sewa juga begitu. Pasal dengan jasa yang dilakukan orang pribadi, maka dia pasal 21 sudah. Tidak ada 23. Nah, ini di sini. Ya. Inilah jasa-jasa yang dikenakan tarif 2% dari bruto. Bruto ini adalah DPP PPN. Kembali saya ingatkan, DPP PPh sama dengan DPP PPN. Kita bisa cek di faktur pajaknya kalau pada saat nagih dia menyertakan faktur pajak. Jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan, jasa perantaraan. Ini nggak bisa di hafal satu-satu ya, nggak perlu. Tinggal dicek aja kalau bayar jasa masuk ke sini nggak. Gitu ya. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hal yang sering menjadi perdebatan orang. Ini masuk ke gray area. Jasa sehubungan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan. Ini kalau terkait dengan perawatan, pemeliharaan, perbaikan. Jadi kita ngasih ke orang jasa hak atas software tersebut bukan berada di si ahlinya, si orang tersebut. Bisa jadi si pemilik software ini kita atau orang lain. Nah, ini bedanya antara ini jasa di sini dengan royalti. Kalau kita bayar software, tetapi bayarnya bulanan, tahunan, disebutnya lisensi. Nah, itu adalah royalti. Tarifnya bukan 2%. Yang 2% ini terkait dengan pemeliharaan ini ya. Pemeliharaan perbaikan. Bukan pembayaran lisensi, bukan pembayaran intellectual property. Jasa pembuatan pengelolaan website, jasa internet ini ya, bayar kuota internet. Nah, ini di sini, ini juga ada pertanyaan. Biasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi pengusaha konstruksi. Sebenarnya kalau di PPh itu berlaku substance over form. Salahkan formalitas. Maksudnya ini konstruksi atau bukan? Bila konstruksi atau apa ya, pemeliharaan, karena di sini ada pemeliharaan. Nah, ini perawatan, perbaikan, pemeliharaan ya. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam ruang lingkup konstruksi. Ini banyak pertanyaan, Pak, ini dipotong PPh final atau pasal 23. Kalau saya yang paling gampang, tanya dulu si penerima penghasilannya. Dia lapor SPT final atau bukan final.
Kenapa begitu? Karena terkait dengan nanti saat dia lapor, kalau kita potong 23, padahal dia lapornya PPh final, akan jadi masalah di dianya, di penerima penghasilannya. Jadi supaya memudahkan dia, kita potongnya sesuai dengan laporan dia. Kalau perlu itu dibuat tertulis ya, permintaan keterangan dia itu. Dibuat tertulis bahwa lapor SPT 23, SPT final atau bukan final. Kalau di kantor pajak sebenarnya jarang sekali, atau saya belum pernah mendengar ataupun melakukan hal yang tricky seperti ini. Apakah ini dipotong 23 atau PPh final? Tetapi di luaran, di swasta, di kota itu, ini menjadi isu yang berulang-ulang dipertanyakan, pasal PPh final, bidang konstruksi ya, jasa konstruksi. Hal yang praktis sebenarnya tanyakan saja ke penerima penghasilannya, apakah dia lapor PPh final atau tidak. Tetapi kalau mau membedah lagi, jasa konstruksi itu lebih kepada pembuatan bangunan baru. Jadi pada saat dibuatnya aturan PPh jasa konstruksi, para pembuat PPh jasa konstruksi membayangkan pengusaha konstruksi itu adalah mereka yang membuat bangunan baru. Bangunan baru atau bangunan lama dibuat baru gitu ya. Nah, itu kan konstruksi seperti itu. Perawatan kendaraan, bengkel ya, jasa makro, penyelidikan keamanan, atau IO, jasa penyediaan tempat, ada media massa, ini iklan ya, periklanan, jasa pembersih hama, kebersihan atau cleaning service, jasa penyelidikan keamanan, jasa sedot, septic tank, jasa pemeliharaan kolam, jasa catering, taboga, jasa forwarder. Nah, nanti forwarder ini hal yang beririsan, banyak tricky di sini di jasa forwarding. Jasa pengepakan, loading, jasa laboratorium, jasa pengelolaan parkir, jasa penyondiran tanah, atau kemudian jasa penyiapan pengelolaan lahan, land clearing, ya, jasa pembibitan, jasa pemeliharaan tanaman, pemanenan, jasa pengolahan pertanian, dekorasi, pencetakan, hutan, jasa pelayanan ke pelabuhan. Nah ini yang ke pelabuhan, jasa pelayanan ke pelabuhan. Jasa pelayanan ke pelabuhan ini adalah jasa yang disediakan oleh administratur atau manajemen pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Pelindo misalnya ya, kalau untuk pelabuhan laut, PT Pelindo, atau kalau di bandara apa? Kok jadi lupa saya. Nah, si Pelindo itu kan yang memanage pelabuhan laut. Importir atau eksportir sebagai pengguna jasa ke pelabuhan ini. Kita bayarnya ke si Pelindo. Semua pembayaran ke Pelindo ini yang terkait dengan jasa ke pelabuhan ini dipotong PPh pasal 23, 2%. Walaupun bentuknya gudang. Jadi kalau kita bayar gudang di luar pelabuhan itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, dikenakan PPh final. Tetapi kalau gudangnya di pelabuhan tetap dikenakan jasa pelayanan ke pelabuhan. Jadi jasa pelayanan ke pelabuhan itu semua pelayanan jasa yang berada di pelabuhan, baik itu sewa gudang, sewa alat, bayar naikin barang bisa pakai upah, berarti kalau pakai orang, atau pakai alat, naikin barang atau nurunin barang. Kalau nurunin berarti dari kapal ke pelabuhan, kalau naikin dari pelabuhan ke kapal ekspor, kalau nurunin berarti impor.
Nah, semua itu adalah jasa ke pelabuhan dan dipotong PP pasal 23. Pengangkutan jalur pipa, penitipan anak, kursus, pengiriman, sertifikasi, survei, tester, jasa-jasa lain yang dibayar oleh APBN. Jadi kalau APBN tadi ya si bendahara pengeluaran itu sepanjang dia bayar apapun jasanya itu dia potong PP pasal 23. Kalau dia bayar barang dia pungut PPh pasal 22. Itu fungsinya si bendahara seperti itu. Ada beberapa pengeluaran yang oleh pemungutnya tidak perlu dipotong. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi. Pada dasarnya ini leasing ya, hak guna opsi itu. Leasing ini adalah jasa keuangan. Bank juga jasa keuangan. Asuransi juga jasa keuangan. Bagian 8 yang diterima oleh CP tanpa saham firman. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang diatur PMK. Jadi jasa keuangan itu tidak dipotong PPh-nya. Asuransi di 23 nggak ada ya. Asuransi ini kita bayar premi tidak potong 23. Ini kan 23 ini bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa. Ini sini nggak ada asuransi, jasa asuransi. Jadi equal treatment itu ya. Equal treatment di pasal 26 juga asuransi tidak dipotong sepanjang dia punya sertifikat domisili dan tidak punya treaty partner. Ya, filosofinya ke sini. Asuransi tidak dipotong, bank tidak dipotong, sewa guna usaha tidak dipotong. Semua jasa keuangan tidak dipotong. Bagian laba yang terima oleh firma tanpa saham ini yang free bird tidak dipotong karena dikenakan di CP-nya ya. Penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pasal 23 100%. Nanti tahun depan ketika menggunakan e-Bupot, mekanisme ini sudah tidak bisa secara administrasi. Kenapa? Karena semua pada saat bukti potong kita harus menginput NPWP. Jika tidak ada NPWP tidak bisa membuat bukti potong. Ini karena dulu ya kita bisa bayar PP pasal 23 tanpa membuat bukti potong. Tapi sekarang secara administrasi tanpa NPWP tidak bisa bikin bukti potong. Berarti kita tidak bisa pungut. Terus gimana kewajiban kita? Kita harus aja.